Itu ada Bang Fian, ada Kanena, ada Bang Mangruf dan Bang Fadil. Nah, selain beberapa minggu kemarin dan beberapa hal yang sudah dilakukan, pemantauan, pendampingan yang dilakukan oleh tim advokasi untuk demokrasi, maka dari itu perlu menjelaskan kepada publik bahwa proses yang sudah dilakukan. Nah, dari situ mungkin perlu menjelaskan dari berbagai aspek gitu. Nah, di sini sudah ada seperti yang saya sudah sebutkan tadi, bisa dimulai dari nanti ada Bang Fian, ada Kanena, Bang Maruf dan Bang Fadil. Untuk dari itu maka saya persilakan untuk dari Bang Fian terlebih dahulu. Yes. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan media, teman-teman semua. Pada hari ini kami tim advokasi untuk demokrasi untuk mengupdate ya perkembangan yang sejauh ini telah dilangsungkan terhadap penangkapan kawan-kawan kami aktivis organisasi masyarakat sipil. Jumlahnya nanti bisa dijelaskan lagi sama teman-teman, tapi pada poin saya akan menjelaskan proses kronologi penangkapan Del Pedro dan juga staf Lokataru. Del Pedro Marheni sebagai Direktur Eksekutif Lokataru Foundation dan juga staf dari Lokataru Foundation bernama Mujafar Salim. Yang pertama dari segi penangkapan mungkin teman-teman media juga sudah mendengar kabar. Teman-teman media juga sudah mendengar kabar bahwa pada 1 September Senin malam sekitar setengah 11 malam, Del Pedro diringkus di kantor Lokataru Foundation di alamat di Kayu Putih gitu. Mereka orang-orang dari, saya nggak bisa nyebut juga mereka polisi atau bukan, karena berdasarkan dari penjelasan penjaga kantor Lokataru Foundation ya mereka pakai baju kayak kita aja begini. Ya, walaupun ada mereka membawa sekretaris ataupun orang RW sekitar ya, dan juga pihak security, mereka pertama bertanya kepada penjaga Lokataru Foundation, mau menangkap atau mencari Del Pedro. Sempat ditahan, dari mana, ditanya dari mana, mereka menjawab dari Polda Metro Jaya. Ya, akhirnya debat alot karena pihak RW juga coba kooperatif gitu dengan pihak penjaga kantor Lokataru, akhirnya ya sudah diperbolehkan masuk. Sekitar 3 orang di depan, tiba-tiba begitu pagar dibuka, yang dari mobil pun ikutan turun, 6-7 orang. Masuk ke pintu karena berdasarkan catatan teman-teman saksi di teman-teman di lapangan, di kantor, ya masih selepas jam kantor, lagi santai-santai teman-teman di kantor, di belakang mereka langsung masuk ke belakang. Bagian belakang tempat ngopi-ngopi kita, ditanya, mana Del Pedro? Ya, Del Pedro dengan kooperatifnya secara gentleman diangkat tangan. Gitu. Saya Del Pedro tanya, ada apa? Minta penjelasan, mana suratnya? Dijelaskan namun tidak, menurut Del Pedro tidak proporsional, sehingga Del Pedro meminta haknya untuk menelpon kuasa hukum. Tapi ya template dari kepolisian begitu kan, nanti aja ke kantor penjelasannya. Akhirnya Del Pedro pakai baju santai, disuruh ganti baju. Berdasarkan keterangan teman-teman Lokataru juga ada nada-nada intimidatif untuk tidak boleh telepon siapa-siapa, suruh ganti cepat-cepat. Dan ada poin yang penting juga bahwa mereka mengakunya melakukan penangkapan dan juga penggeledahan badan, tapi berdasarkan penjelasan dari penjaga kantor dan teman-teman saksi di lapangan, mereka naik ke lantai 2, nyelonong, nggak sopan. Ya keluar, naik tangga, keluar dari tangga yang lain gitu. Dan juga masih ditelusuri lagi, ada beberapa dokumen yang sebelumnya ada tiba-tiba hilang, tapi masih kami mau konfirmasi ulang. Nah, akhirnya ya Del Pedro sampai di bawah tanpa pendampingan, coba menghubungi pendamping kuasa hukum. Pada akhirnya Del Pedro sampai di Polda. Teman-teman solidaritas untuk berangkat ke Polda di depan kantin Kamnek. Ya sekitar jam 2 tiba-tiba ada ya 7-8 orang lagi. Kita lagi kumpul-kumpul.
memegang suatu alat gitu. Kayaknya mungkin sinyal ya, kami prediksi untuk mendeteksi sinyal. Karena kami di situ bersama teman-teman Lokataru, teman-teman organisasi masyarakat sipil lain, tiba-tiba mau coba mendekati saudara Mujafar Salim. Langsung sama polanya, kami halangi lagi, kami bilang tunggu kuasa hukum, akhirnya mereka juga mau menunggu. Akhirnya ya Mujafar Salim ditangkap dan sekaligus sebagai tersangka ya. Pedro juga begitu, ditangkap sekaligus tersangka tanpa ada proses pemanggilan awal, tanpa ada cross check silang segala macam. Itu nanti bisa disampaikan lagi sama teman-teman yang lain. Tapi polanya ada pola yang sama seperti itu. Akhirnya Mujafar Salim juga diperiksa. Nah, perkembangan terakhirnya setelah mereka berdua menjalani pemeriksaan, tiba-tiba di tanggal Kamis 4 September ada penggeledahan di kantor Lokataru Foundation. Kami dikabari karena waktu itu posisinya para keluarga, rekan-rekan organisasi masyarakat sipil sedang berada di Polda untuk menjenguk Del Petro dan juga kawan-kawan. Jadi kami dapat kabar bahwa kantor Lokataru Foundation sedang berlangsung penggeledahan. Coba ditahan juga, tapi mereka sepertinya sudah mempersiapkan surat-surat dan juga menghubungi warga sekitar, RW begitu. Tapi begitu tim kami masuk, barang-barang sudah di lantai, sudah terjadi pemeriksaan penggeledahan gitu. Tapi poin yang penting yang ingin kami sampaikan dalam proses penggeledahan, ada proses cekcok sedikit. Kami mau ada transparansi. Jadi apa yang kalian bawa, penyidik bawa, kami juga mau mencatat hal itu. Ada awalnya tidak mau, tapi ujung-ujungnya karena kami memaksa, tidak boleh apa yang barang dibawa keluar dari rumah ini tidak kami catat seperti itu. Ya akhirnya barang-barang, kalau ditanya nanti barang-barang apa aja, ada buku, ada spanduk peluncuran riset, ada kartu BPJS, ada kartu KRL. Jadi awalnya mau sampai ke celana dalam, sampai ke deodoran. Jadi dari proses itu kayaknya menurut kami merasa ada hal yang mau dicari-cari. Karena memang sejak awal menurut kami ini dipaksakan tanpa bukti permulaan yang cukup. Begitu juga kami di jam yang sama sekitar pukul 3:30 itu kami dikabarkan ada penggeledahan di kediaman rumah Del Petro, rumah orang tua. Pihak orang tua sudah sempat menghubungi untuk menahan sambil didampingi, tapi sepertinya juga sama, langsung ada proses penggeledahan. Lagi-lagi untuk barang-barang yang diambil adalah buku-buku bahkan yang nggak tahu apa keterkaitannya dengan proses tindak pidana yang dituduhkan kepada kawan-kawan kami ini. Kurang lebih itu. Tapi terakhir saya mau kasih poin yang akan refleksi menurut kami. Ini bentuk lagi-lagi kambing hitam, tuduhan keji, tuduhan kejam kepada Lokataru Foundation yang sejak awal teman-teman bisa tanya aja ke Kemenkumham di SK organisasinya itu dia bagian apa gitu. Ini sudah sejalan apa yang dilakukan oleh Lokataru Foundation itu, melakukan advokasi, melakukan bantuan hukum gratis, bahkan melakukan pendidikan HAM, pendidikan demokrasi, melakukan penyadaran publik, mengamplifikasi suara-suara tuntutan-tuntutan publik. Lalu justru kami yang dituduh dengan keji gitu sebagai dalang. Ini bentuk tuduhan pengalihan tanggung jawab dari pihak kepolisian kepada orang-orang, anak-anak muda yang secara sumber daya tidak mungkin melakukan hal itu, secara kapasitas tidak mungkin melakukan penjarahan, tidak memiliki sumber daya yang cukup, hanya orang yang memiliki kekuasaan dan punya alat-alat yang bisa melakukan itu. Jadi ini tidak inline dengan genealogi organisasi masyarakat sipil yang sejak awal justru melakukan pendidikan demokrasi, pendidikan politik, penyadaran publik, dan juga menuntut transparansi, akuntabilitas dari kerja-kerja pemerintah. Begitu kurang lebih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fian atas penjelasannya bahwa kita melihat proses penangkapan yang terjadi kepada Del Petro Marhain yang sebagaimana sudah diketahui publik itu terjadi proses yang sangat dramatisir gitu. Tadi dari penjelasan Bang Fian ada beberapa orang yang menggunakan dan tidak menggunakan atribut gitu dan tidak
tidak adanya surat-surat yang lengkap bahwa dalam hal apa dan seperti apa dalam proses penangkapannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.